Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, Nana Ibu. Gimana kabarnya? Sehat? Masih semangat? Masih semangat ya, soalnya masih pagi, pasti masih semangat kan? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Nanti setelah berdoa langsung murajaah, kita membaca surat Al-Quran, kita baca surat An-Nas. Nah, ketua siap pimpin doanya. Siap. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa. Doa sebelum belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lancarkanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Nah, kita lanjutkan membaca surat An-Nas dulu. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Nah, kita semuanya berjumlah berapa orang? 26. Hadir semuanya? Hadir. Berarti nggak ada temannya yang alfa ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap negara kita, Indonesia, kita nyanyi lagu wajib nasional dulu, lagu Garuda Pancasila. Ya, semuanya berdiri, terus ikuti lirik yang Ibu tayangkan di papan tulis. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santara, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dah. Silakan duduk lagi. Nah, Nana Ibu semuanya tahu kita belajar apa hari ini? Belajar apa? Bahasa Indonesia. Tahu kita materi kita hari ini? Kurang tahu. Sebelumnya bahasa Indonesia kita belajar tentang apa? Cerita anak. Teks non sastra. Masih ingat apa itu teks non sastra?
Enggak ingat lagi. Nah, Ibu mau tanya. Sebelum tidur ada anak-anak Ibu mendengarkan cerita? Tidak. Membaca saja. Ada yang membaca saja, ada yang tidak mendengarkan. Siapa yang suka membaca cerita? Suka semuanya. Kalau anak-anak Ibu membaca cerita, anak-anak Ibu tahu nggak siapa tokohnya, apa perannya? Tahu. Terus tahu bagaimana cara menentukan ide pokok dalam cerita? Sedikit. Nah, Ibu mau menayangkan sesuatu sama anak Ibu semuanya. Ibu mau menayangkan sebuah cerita, nanti anak-anak Ibu dengarkan cerita yang ditayangkan. Tetapi sebelum itu Ibu mau, kalian tahu apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tahu apa? Tidak tahu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu supaya anak-anak Ibu nantinya tahu bagaimana menentukan ide pokok dari suatu cerita. Anak-anak Ibu nanti tahu bagaimana isi cerita yang didengarkan. Terus nanti tahu bagaimana mengidentifikasi peristiwa utama dan peristiwa rinci dalam cerita. Nah, terakhir nanti anak-anak Ibu bisa membedakan mana informasi utama, mana informasi rinci dalam satu cerita yang didengar atau nanti yang anak-anak Ibu baca. Nah, coba anak-anak Ibu lihat dan dengarkan cerita yang Ibu tayangkan. Ada dengar suaranya? Dah, coba anak-anak Ibu perhatikan dan dengarkan cerita yang Ibu tampilkan. Dika? Belum selesai, Dika. Itu sisa makanannya belum dibuang. Yes. Sampahnya tolong dibuang sekalian ke depannya, Dika. Dika, kok makannya berantakan sih? Itu pada jatuh loh. Dika. Bersihin yang bener ya. Awas kalau masih kotor. Dika! TVku! Dika, aku kan udah bilang, kotak besarnya dikeluarin dari tas. Tapi kamu lupa terus. Oh, tapi ini. Kenapa marah-marah pada Dika? Itu kotak besar jadi bau. Kalau kita langsung dicuci kan? Oh, itu kan milik Dika. Mengapa dia marah? Semuanya dia salah Dika. Marah-marah terus. Dika salah terus. Malam ini kalian bisa makan dan puas selama ini. Manusia kecil ini meninggalkan banyak makanan untuk kita. Tapi makanan yang paling lezat tidak bisa kita raih. Sayang sekali. Astagfirullah, ya Allah. Dika mimpi buruk. Dika kok aneh sekali sih akhir-akhir ini. Dia selalu terlihat murung. Kamu kok gak semangat gitu? Kenapa Dika? Dika gak mau bicara sama Nabi. Lah, kenapa? Kan gak boleh marahan sesama saudara. Dika masih kesel karena kemarin Nabi marah-marah.
mau kalau mimpi buruk itu muncul lagi. Lindungilah Dika ya Allah. Ini bisa lagi. Manusia kecil ini pejabat kita. Astagfirullah, ada apa Dika? Ibu, Dika takut. Ada hantu, ibu. Dika apa Dika? Hantu apa Dika? Dika takut. Serem. Coba tenang dulu. Dika kenapa kak? Entahlah, mungkin Dika mimpi buruk. Di kamar Dika, mereka ada banyak kecil-kecil. Apa yang dilakukan oleh mereka? Mereka sedang makan. Sepertinya Ibu tahu kenapa Dika bisa mimpi buruk. Dia ayah yang periksa. Kemungkinan besar, semua ini karena Dika membiarkan makanan sisa tercecer tanpa membersihkannya. Benar kata Ibu, ini ayah menemukan sisa pie dan bermateri di lantai. Apakah Dika ingat, kemarin Ibu meminta Dika untuk segera mencuci piring setelah makan? Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah bersabda, apabila suapan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, ambillah kembali lalu buang bagian yang kotor dan makanlah bagian yang bersih. Jangan membiarkannya dimakan setan. Setan makan makanan kita. Kalian tahu apa saja yang dimakan oleh setan? 1. Ketika dimakan tanpa berdoa, setan makan. 2. Ketika ada makanan tercecer, itu akan dimakan setan. Aku lupa. Masih ada lagi. Ketika kalian membiarkan makanan tersisa dan tidak menutupnya, membiarkan sampah makanan menumpuk dan tidak membuangnya, dan membiarkan makanan basi. Karena itulah, kita dianjurkan untuk segera mencuci piring setelah makan, mengeluarkan sampah dari dalam rumah ketika malam tiba, dan menutup semua makanan yang masih tersisa. Apakah Dika mengerti? Iya, Ibu. Makanan sisa dapat mengundang setan untuk datang ke rumah kita. Nah, sekarang Dika ambil wudhu, berdoa kepada Allah, kemudian tidur lagi. Dika, rajin sekali. Tentu saja, Dika tidak mau memakan setan. Membaca adalah jendela ilmu. Nabi memiliki ratusan. Nah, dari cerita yang Ibu tampilkan tadi, apa yang bisa anak-anak Ibu tangkap? Siapa tokoh di dalam cerita tadi? Bika. Apa yang dilakukan Bika? Membiarkan makanan tercecer di lantai. Lalu apa yang terjadi kepada Bika? Mimpi buruk. Lalu apa yang dilakukan Ibu? Menasihati Bika. Nah, dari situ tadi ada kita dengarkan hadis riwayat oleh Nabi apa? Apa yang anak-anak Ibu dengar tadi? Apa saja? Ambillah yang bersih. Lalu kalau kita tidak menutup makanan, apa yang terjadi? Makanan dimakan setan. Nah, jadi anak-anak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus senantiasa bersih. Kenapa? Karena kalau kita kotor, kalau kita suka dengan sesuatu yang kotor, maka setan akan menghinggapi kepada diri kita. Nah, Ibu mau menayangkan Nah, dari video yang Bu tayangkan tadi, dari cerita tadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana memahami karakteristik dan struktur teks non-sastra, yaitu cerita anak. Nah, anak-anak Ibu tadi udah bisa mengetahui siapa perannya, apa tokohnya. Udah bisa kan? Lalu anak-anak Ibu tahu apa itu manfaat kita mendengarkan cerita? Biar apa?
Biar kita banyak tahu, biar banyak ilmu. Membaca itu gudang ilmu. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa itu cerita anak. Nah, dapat anak-anak Ibu lihat pengertian teks non-sastra. Apa itu teks non-sastra? Teks non-sastra adalah secara langsung, jelas dan tidak khayalan. Lalu apa itu cerita anak? Cerita anak mudah dipahami. Nah, cerita anak itu ciri-cirinya yaitu mudah dipahami, mengandung pesan. Nah, sama kayak cerita yang ditayangkan tadi, apa pesannya? Yaitu harus selalu menjaga kebersihan. Nah, bagaimana ciri-ciri teks non-sastra itu? Yang pertama, mengandung informasi atau pengalaman. Itu kan kayak tadi pengalaman si Dika. Dia suka, apa kesukaan Dika? Suka membuang-buang makanan. Terus dia juga menggunakan bahasa yang sederhana. Mudah nggak anak-anak Ibu memahami cerita tadi? Seru nggak videonya? Seru. Lalu memiliki tujuan memberi pengetahuan atau pesan. Nah, dari video tadi kan kita dapat pengetahuan tuh. Ya kan, bagaimana kalau membuang makanan itu setan suka memakannya. Lalu tokohnya bisa manusia biasa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita di dalam hidup kita ini bisa menjadi sebuah cerita dalam hidup. Contohnya anak-anak Ibu pergi ke sekolah. Itu kan sebuah cerita tuh. Pagi-pagi bangun, lalu pergi sekolah. Lalu tiba di sekolah ngapain? Belajar. Selanjutnya bagaimana struktur cerita anak non-sastra. Yang pertama awal itu pembuka. Nanti memperkenalkan tokoh dan latar. Contohnya siapa, di mana, kapan. Kayak cerita Dika tadi, siapa tokohnya? Si Wika. Di mana dia tuh? Di rumah. Terus kapan kejadiannya? Ada siang, ada pagi, ada malam, ya waktu dia tidur ya kan? Yang kedua ada tengah yaitu isi, berisi kejadian atau peristiwa. Kejadiannya kan masalah, biasanya ada masalah. Yang terakhir ada penutup, berisi penyelesaian masalah. Kayak cerita Sedika tadi, penyelesaian masalahnya kan dia akhirnya rajin membersihkan piring setelah dia makan, tidak membuang-buang makanan lagi. Lalu bagaimana menemukan ide pokok teks non-sastra pada cerita anak? Apa itu ide pokok? Udah tahu apa itu ide pokok? Bahasan dalam sebuah paragraf. Nah, bagaimana ciri-ciri ide pokok tersebut? Berisi inti pembahasan. Nah, ide pokok itu yaitu inti dari cerita yang kita baca, dari yang kita dengarkan. Nah, dapat berdiri sendiri. Apa maksudnya berdiri sendiri? Dengan kita membaca cerita, kita langsung tahu bahwa itu ide pokok, itu inti dari cerita tersebut. Nah, biasanya berupa kalimat umum didukung oleh kalimat penjelas. Nah, di sini kalimat penjelas yaitu kalimat yang mendukung ide pokok. Nah, ide pokok dapat ditemukan di awal paragraf kalau dari cerita. Nah, disebut deduktif kalau di awal. Kalau di akhir paragraf disebut induktif. Lalu ada di awal dan akhir paragraf. Nanti Ibu akan kasih kalian sebuah cerita. Nanti kalian yang menentukan apa ide pokok. Ide pokok tersebut. Lalu tidak tertulis langsung. Maksudnya yaitu dengan kita membaca cerita tersebut, kita langsung tahu ide pokoknya. Nah, cara menentukan peristiwa utama dan rinci. Apa yang utama dalam cerita tersebut? Yang pertama, baca teks dengan teliti, tentukan kejadian yang paling penting. Nah, itulah peristiwa utamanya. Siapa yang bisa baca ini? Siapa yang ayo baca suaranya yang keras biar Peristiwa utama adalah kejadian paling penting dalam cerita. Inti dari cerita. Jika dihilangkan
cerita menjadi tidak jelas. Biasanya berkaitan dengan masalah utama. Peristiwa rinci. Peristiwa rinci adalah kejadian tambahan yang menjelaskan peristiwa utama. Ciri-ciri. Bersifat penjelas. Mendukung peristiwa utama. Bisa lebih dari satu. Nah, peristiwa utama ini sama kayak ide pokok dari cerita. Lalu peristiwa rinci itu sama kayak kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas itu kan bisa banyak. Kalau ide pokok itu cuman satu. Nah, di sini Ibu tayangkan sebuah cerita. Nanti anak-anak Ibu tentukan apa ide pokok dari cerita tersebut. Ayo, baca semuanya dulu. Rani adalah siswa kelas 4 SD yang rajin dan jujur. Suatu hari saat bermain di halaman sekolah, ia menemukan sebuah dompet di dekat kantin. Rani membuka dompet itu dan melihat ada uang serta kartu identitas. Ia sempat berpikir untuk menyimpannya, tetapi ia ingat nasihat ibunya untuk selalu jujur. Akhirnya, Rani menyerahkan dompet tersebut kepada guru. Ternyata dompet itu milik seorang guru yang sangat khawatir kehilangannya. Guru tersebut berterima kasih kepada Rani karena telah bersikap jujur. Rani merasa senang karena telah melakukan hal yang benar. Apa ide pokoknya? Rani adalah siswa kelas 4 SD yang Rajin dan jujur, yaitu kejujuran Rani di sekolah. Di awal paragraf. Dalam hidup ini kita harus selalu jujur. Apa fungsinya kita kalau jujur dalam hidup? Apa manfaat yang kita dapat? Dapat dipercaya. Nanti kalau orang percaya sama kita. Nah, ini unsur-unsur cerita. Dalam cerita anak, terdapat tokoh. Tokoh yaitu pelaku. Ada latar. Latar itu terbagi dua, yaitu latar tempat dan waktu. Lalu ada peristiwa, kejadian dalam cerita. Lalu yang terakhir yaitu dalam cerita. Dalam cerita tersebut pasti terdapat pesan moral, yaitu nilai yang dapat kita pelajari. Nah, anak-anak ibu bisa lihat apa yang ibu pegang? Teks. Ada yang tahu bagaimana cara menggunakannya? Dibuka kayak gini. Ada yang pernah melihat komik yang dibuka kayak gini? Ada yang paham? Nah, ibu bagikan ini per kelompok. Nanti anak-anak ibu baca, terus di belakangnya ada latihan. Paham? Nanti sambil ibu jelaskan, ibu bagikan dulu satu per orang. Satu per kelompok. Coba anak-anak ibu buka, dia kan ada tertera nomor 1 sampai berapa nomornya? Coba lihat lagi 1 sampai berapa? 1 sampai 10. Nomor 1 apa tertera di situ? Lihatin sama temannya, teman kelompoknya, nggak sendiri-sendiri aja dilihat. Gimana jadi susunannya? Gimana? Ya, dibaca sama temannya. Apa cerita yang ada di situ? Ya, apa ya cerita yang ada di situ? Di nomor berapa ada cerita? Coba lihat. Nomor 5. Apa judul ceritanya? Apa judul ceritanya? Apa? Aisyah dan botol minum. Ya, baca dulu ceritanya.
Boleh. Coba dengarkan Ibu dulu. Itu kan di yang Ibu bagikan itu terdapat materi. Nah, Ibu bagikan kalian materi. Ini boleh dibaca, boleh dibawa pulang. Ini dibaca boleh. Berapa orang? Satu, dua, tiga, empat. Hah, boleh baca di rumah ya. Berapa orang? 4 orang. 4. Coba dengarkan Ibu dulu. Perhatiannya. Nah, kan udah Ibu bagiin materinya. Udah, bisa dilihatkan bersama-sama. Nah, di situ ada penjelasan apa itu teks non sastra. Terus ada contoh cerita anak. Apa contoh cerita di situ? Apa judulnya? Anak yang bertanggung jawab. Di situ juga dijelaskan unsur-unsur cerita, menemukan ide pokok, memahami isi cerita, terus bagaimana mengidentifikasi peristiwa utama. Itu anak-anak Ibu baca terus pahami ya. Ya. Satu aja. Satu. Ya, simpan dulu ya. Sekarang kan anak-anak Ibu udah duduk di dalam kelompok. Nah, Ibu bagikan LKPD, kerjakan di dalam kelompok yang sama. Ibu kasih waktu berapa menit anak-anak Ibu mau mengerjakannya? 5 menit? Yakin siap 5 menit? Ibu kasih. Ibu perlihatkan dulu LKPD-nya. Di sini ada LKPD yang pertama. Nah, setelah anak-anak Ibu bisa perhatikan semuanya, yang di belakang. Halo, yang di belakang. Perhatikan Ibu dulu ya. Ibu jelaskan dulu. Nah, bisa diperhatikan. Nanti anak-anak Ibu kerjakan LKPD yang pertama. Kalau udah siap, baru kerjakan yang kedua. Yang kedua, ini gunting tempel. Nah, syaratnya untuk mengerjakan ini, bagi yang udah siap yang pertama, baru Ibu kasih lemnya. Untuk yang kedua, untuk LKPD yang kedua. Bagi yang belum siap yang pertama, berarti belum dapat lem. Nah, bagi yang pertama kali siap, dapat poin tambahan atau nilai tambahan. Bisa dipahami? Bisa. Kelompok yang di belakang bisa? Bisa. Siapa yang paling cepat mengerjakannya? Ibu kasih waktu 10 menit. Nanti siapa yang udah siap kita tampilkan di depan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, siapa kalau udah siap kita presentasikan bersama-sama di depan. Semuanya maju ke depan kelas. Maju.
Boleh, nama kelompoknya boleh bebas ya, buat nama temannya semua. Ada teman yang keluar tadi enggak? Itu apa tadi Bu bilang? Coba dibaca, itu materi untuk kamu bawa pulang. Nama kelompoknya mana? Kelas tanggal terakhir. Yakin nggak lupa nanti? Enggak satu orang yang ngerjakan ya, semuanya diskusi. Diskusi ya. Kan diskusi sama temannya. Mana ada beban? Enggak boleh ngomong ke beban. Kita sama-sama belajar. Di tengah. Kayak gini kan dilihat kayak gini. Bisa kayak gini. Kelompok 1 udah nama temannya semua. Ini potong. Ya. Siapa yang udah siap ngerjain yang nomor 1 langsung bilang sama ibu ya, langsung ibu kasih gunting untuk LKPD yang ke-2. Kotak pensil itu tidak ada. Dua kan? Nggak diskusi sama temannya. Apa? Oh, beda prinsipnya apa nih? Ini kamu tadi kan ada. Peristiwa utama, mana yang peristiwa utama? Peristiwa utama adalah Kotak pensil. Ini bermain saat istirahat. Peristiwa. Oh, tadi peristiwa penting kan kejadian penting. Nggak ada kebaca dari situ. Bukan hilang kehilangan. Ada. Kehilangan. Seven. tanggalnya jangan lupa buat ya. Ada yang tidak dipahami? Paham? Apa? Yang nomor mana? Isi cerita secara tingkat. Ya, apa kesimpulannya? Kesimpulan dari ceritanya. Di sini ada yang tidak dipahami. Paham semuanya? Ada yang tidak dipahami? Paham semuanya? Informasi utama. Hati-hati mengambil barang. Siti kehilangan
Diskusi sama temannya bentuknya. Di mana, Bu? Apanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini aja. Ini juga foto. Enggak, itu untuk apa? Ya, ini untuk kamu baca, untuk kamu pahami, bawa pulang. Kurang? Lihat. Punya siapa kurang? Apa? Ada yang tidak dipahami? Informasi rincinya, informasi rinci. Kenapa? Apa? Boleh. Cuman kamu ada klipnya. Gak bisa dia dipotong aja. Dipotong kayak gini aja di sininya. Tunggu bentar ya. Potong aja di sininya. Mana? Apa ya? Saya buat Belum bisa. Coba perhatiin dulu yang bagian kegiatan 4. Ada yang lihat di kegiatan 4? Itu cara menjadi anak yang bertanggung jawab. Kamu buat aja, nggak usah pakai gambar. Cuman bagaimana cara menjadi anak yang bertanggung jawab aja. Pakai tulisan aja. Kok kayak gitu? Bagaimana cara menjadi tanggung jawab? Ya. Berapa dapat? Lebih dari 1. Jangan lebih lah. Boleh. Ini berarti kenapa masalah itu bisa terjadi? Ya. Apa menyebabkan? Baru ibu lihat. Nih. 3 sampai 5. Oh, 3 boleh enggak? Boleh. Bertanya. Kenapa? Kok tangannya dicoret-coret? Apa? Kok dicoret? Ada diskusi sama temannya. Dia bilang main presentasi, Bu. Aku minta juga, dia bilang. Jadi bagi tugas. Gitu. Tapi belum. Tapi bagusnya kan diskusi supaya paham juga kan. Ya. Kalau nggak diskusi nanti apa yang mau dibacain? Aku minta ini. Ada yang udah siap LKPD 1-nya? Sedikit lagi itu pun datang lagi yang peristiwa rincinya bisa nggak sih tim bakal akan jual ke sekolah? Boleh. Boleh siap, Bu. Siap. Nanti lanjut ke LKPD 2, masih gunting. Dan, Bu. Nggak ada, gunting dulu. Kalau udah siap digunting baru gunting. Baca perintah soalnya. Gunting, kan ada tempat tempel. Iya, cuman bagaimana buat aja cara menjadi anak yang bertanggung jawab. Bagaimana caranya? Ya. Isi cerita secara singkat. Apa kesimpulan dari cerita tersebut? Apa? Yang mana? Informasi rinci. Informasi utama. Coba baca di materi yang Ibu baca. Apa itu informasi utama? Apa itu informasi rinci? Apa itu? Peristiwa utama apa? Peristiwa rinci apa?
Siap. Ada. Oh, lengkap ya. Lengkap peralatannya. Lem yang Gunting dulu, gunting dulu. Iko digunting saya sarolah. Ya, Dari siko sampai siko. boleh. Iko yang cici Iko aku mau. Ya, bagi ya. Bagi. Itu yang gunting tempel bagi sama teman ngerjainnya ya. Apa? Bagi sama teman. Bersama, ya bersama ngerjainnya. Potong di belakangnya, Bu. Mana ada terpotong? Ana lolot, Bu. Ana lolot, Bu. Ana lolot, Bu. Kan yang potong, Bu. Gak apa-apa, yang penting ininya kan nggak terpotong. Ya ini aja. Jangan sampai terbelah dua yang ini ya. Di mana nanti kamu nempelnya? Iko. Bu, Iko bisa pakai lem, Bu. Nggak usah, itu nggak usah. Tapi cara baca Iko yang dipotong. Ya kan ini ada nih arah guntingnya nih ini. Ikuti ininya. Nah, ya. Boleh. Ini berapa, Bu? Ini 3 sampai 5 pesan. Boleh 3 tuh. Boleh. Tapi lebih banyak lebih baik. Apa? Bagus nggak ininya? Suka nggak? Ada dibaca. 5. Tadi secara singkat aja misalnya sampai Iya, kesimpulannya aja. Apa kesimpulan ceritanya? Iya, apa kesimpulannya? Intinya. maunya 3. Udah berapa menit waktu kita berjalan? Ibu kasih waktu 5 menit lagi bisa? Bisa kan? 5 menit lagi. Hah? Dia ceritanya disusun ya, nggak asal ditempel aja. Ini ada tuh gunting temannya, ada satu lagi, bagilah. Ya kan Minjam tuh lem, Bu. sama sukanya. Boleh minjam lem, Bu. Emang udah siap digunting? Udah, gunting dulu ya. Ibu, kenapa? Gunting dulu, Iya, gunting dulu. sama-sama gunting. Enggak ada, guntingnya cuma satu. Iya. Ya, udah cepat. Bagi sama teman. Nih kerjain semua yang LKPD 2-nya kan bisa dibantu temannya nih gunting. Nanti tinggal tempel. Ini, Bu. Ya ini, Bu. Ya, bukan yang LKPD 2, coba lihat LKPD 2-nya. Ya. Lem, gunting aja dulu ya. Udah digunting. Udah siap digunting semuanya. Mana lem, Bu? Kenapa? Baca ceritanya, di mana susunannya. Itu, Bu. Iya, Bu. Ini kan awalnya Rani. Ini kan awalnya Rani merasa malas karena banyak mainan yang berserakan. Apa contoh informasi Sejak rinci? pagi Rani sudah berjanji. Informasi rinci yang tidak termasuk ke dalam informasi utama. Coba baca materi yang bagikan ya. Yang mana dulu, Bu? Yang mana? Coba diskusiin sama temannya. Diskusiin.
Diskusiin. Yang ini buat bagaimana cara menjadi anak yang bertanggung jawab. 3-5 pesan aja. Sejak pagi Rani sudah berjanji akan merapikan kamarnya awalnya loh, awalnya Kok nggak digunting? Gunting aja duluan. Kan bisa digunting. Bisa kayak gini nih. Coba boleh biar cepat. Ada. Jangan sama teman yang sebelah ya. Coba 2 aja. Minimal 3. Ganti-gantian. Ganti-gantian. Lem, kasih lem dulu semuanya, terus baru kasih. Dah, dia udah siap. Nah, diskusiin sama temannya. Apa? Dah. Ganti-gantian. Bagilah ininya sama teman biar cepat. Gunting, biar digunting temannya duluan yang ini. Kelompok asal ini kan awalnya Rani merasa malas karena banyak mainan yang berserakan. Ini sejak pagi Rani sudah berjanji akan merapikan kamarnya sendiri. Mbak, Ibu ke mainan, Bu. Mana yang betulnya? Menurut kamu berempat, mana yang paling betul? Mana? Ayo. Awalnya. Mana? Diskusiin lagi. Mana yang paling bagus didengar? Awalnya Rani merasa malas karena banyak mainan berserakan. Namun dia ingat Udah. Kelompok berapa? Kelompok 6. Kelompok 6 siap yang pertama ya. Kelompok 6. ini dicopot aja atau digunting? Gunting aja. Enggak boleh lihat. Nanti. Nanti. Udah. Taruh dulu. Kita tunggu temannya. Yang lain. Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok 4 siap yang kedua. Ayo, siapa lagi? Kelompok mana lagi? Kelompok 4. Kelompok 6 yang pertama. Terus kelompok 4. Kasih lemnya sama teman. Kasih lemnya. Gunting aja. Gunting aja langsung. Bagi sama temannya gunting. Nih, Bu kasih gunting. Tuh gunting. Ada kamu gunting. 2 kelompok. Ibu kasih waktu 2 menit lagi bisa. 2 menit lagi ya. Soalnya kita presentasikan lagi di depan. Apa? Boleh. Iya. Udah. Kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 1 siap yang ketiga. Ayo 3 kelompok lagi. Mana kelompok 3 kelompok lagi? Nah, pegang dulu ya, nanti bacain ke depan ya. Pegang dulu. Bu, siap, Bu. Siap, kelompok 2. Kelompok 2. Yang keempat. Berapa kelompok lagi? 2 kelompok. Ini sama ini. Sambil nunggu 2 kelompok. Masih banyak ya?
Bagi sama temannya. Nih ada gunting satu lagi nih. Udah. Apa? Lambat masuk tadi nak. Lambat masuk. Izin cuci tangan. Nih, Bu, izin cuci tangan, Bu. Izin cuci tangan, Bu. Bu. Mana lem, Bu? Ini lambat masuk tadi kok. Bisa enggak? Nyalain enggak ibu udah. Coba suruh kak. Agak kurang. Ayo, batan dan kak. Hah? Siap. Udah siap kan? Udah. Masih ada 2 kelompok lagi yang belum siap, Bu. Langsung aja, Bu. Dah. Ayo, siapa kelompok mana yang mau mempresentasikan hasil yang pertama? 2 kelompok aja, 1 kelompok. Mana yang mau mengajukan diri? Yang siap pertama, ayo. Kelompok pertama ke depan. Ya, di situ aja. Bacakan hasilnya. Ayo cepat. Cepat. Udah. Dengar ke situ. Kelompok 6 yang pertama siap, bacakan hasilnya. Nah, bacakan aja yang ini. Yuk, cepat. Mau istirahat lagi kan? Gak usah, jawabannya aja. Nah, semuanya coba dengarkan temannya. Dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang ide pokok. Siti membawa fotokopi baru ke sekolah. 2. Isi cerita secara singkat. Siti membawa Kerasin lah suaranya biar dengar sama temannya. analisis peristiwa. 3. Nomor 3. Peristiwa utama. Siti kehilangan pegang pensil dan menemukannya. Udah, simpan dulu. 4. Peristiwa rinci. Siti membawa mainan baru. Siti bermain saat istirahat. Siti menyadari bahwa motor hilang. Apa penyebab masalah dalam cerita? Siti menganggarkan di kelas. Bagaimana cara Siti menyelesaikan masalah? Sampai yang ini aja bacain ya. Jika kamu menjadi Siti, apa yang akan kamu lakukan? Menjaga kotak Udah. Udah. Kegiatan 4. Cara menjadi anak yang bertanggung jawab. Mengakui kesalahan, menjaga barang sendiri, bertanggung jawab atas kesalahan yang
Kasih tepuk tangan untuk temannya yang tampil dulu. Nah, berarti udah siap semuanya kan ngerjain LKPD? Ya, istirahat lagi. Ibu mau tanya dulu, apa tadi yang kita pelajari tentang struktur cerita, terus apa lagi? Tentang Citana. Nah, Ibu bagikan soal evaluasi kalian kerjakan, nanti bisa dikumpul, ya. Bisa nanti dikumpulkan? Ada dengar Ibu? Ada. Ada kan? Ibu bagikan ini. Berarti pembelajaran kita tentang cerita apa tadi? Cerita anak. Ada anak Ibu suka sama pembelajaran hari ini? Lai. Ya, per orang. Ibu bagikan ini, kerjakan. Di dalam mana Ibu mengerjakan, Ibu? Ya, saya Ibu bagikan ini, istirahat lagi. 1, 2, 3, 4. Kerjakan nanti Ibu kasih sama Ibu ya. Ibu orang ya? Pas. Udah, nah, dah. 1, 2, 3, 4. Kerjakan kalau bisa sekarang. 2, 3, 4. Boleh. 2, 4. Pas kan? Keluarin aja lagi, Bu. Keluarkan aja lagi, Bu. Enggak tahu, Bu. Yang juga pink dalam tuh, Bu. Keluarkan aja anak, Bu. Keluarkan aja, Le. Simpulkan aja. Ya. Kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini. Apa yang anak-anak Ibu tangkap dari pembelajaran hari ini? Tentang cerita anak. Tentang apa lagi? Bagaimana cara menentukan ide pokok cerita? Mau istirahat? Mau. Bisa nanti ini dikasih sama Ibu, dikerjakan nanti. Nanti siap istirahat. Kasihkan. Udah siap. Nah, nanti ketua kumpulkan kasih sama Ibu ya. Udah, boleh istirahat. Nah, siapa ketuanya? Kumpul sama ketua. Kita tutup pembelajaran dengan berdoa dulu. Berdoa mulai. Ya, yang LKPD semua kelompok mana? Kumpulkan. Bu, ke ketua. Ketuanya siapa? Berapa kelompok lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Ini simpan,